Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, hari ini saya mau ngomongin soal berapa sih gaji buat orang IT di Indonesia ya. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya di channelnya Nanang agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT ya. Nah, buat kamu yang bergerak di bidang IT ya, sering kita bertanya kadang berapa sih gaji yang cukup atau yang pantas buat orang IT di Indonesia. Nah, data ini saya ambil dari Kelly Services Consulting ya, untuk tahun 2019, nggak beda jauh ya misalkan tahun ini ya. Nah, kita lihat nanti di beberapa industri berapa gaji untuk title IT tertentu ya. Nah, misalkan untuk industri asuransi ya, kalau seorang Chief Information Security Officer ya dengan kualifikasi S1 ya, atau sarjana dan juga pengalaman di atas 10 tahun ya, itu gajinya itu antara 65 juta rupiah sampai dengan 80 juta rupiah ya. Jadi ini untuk CISO ya, Chief Information Security Officer, jadi atau kepala keamanan informasi ya, itu gajinya sekitar segitu. Nah, berikutnya di bidang retail and corporate banking ya, kita lihat di sini ya, untuk CIO ya, atau istilahnya direktur TI, itu mengantongi gaji paling tidak antara 165 juta sampai 275 juta per bulan ya, dimana pengalamannya di atas 15 tahun ya, dan juga untuk kualifikasi ini S1 ya. Nah, kemudian untuk CISO ya, Chief Information Security Officer, itu sekitar 90 juta sampai dengan 150 juta per bulan ya. Kemudian Senior Vice President IT Business Solution and Application Services itu antara 82 juta sampai 175 juta dengan pengalaman di atas 15 tahun. Dan juga untuk Vice President ya, Senior Vice President IT Infrastructure itu antara 82 juta sampai dengan 165 juta per bulan dengan pengalaman di atas 15 tahun. Nah, kalau ngomongin gaji di Indonesia itu ada beberapa komponen ya, antara lain ada gaji pokoknya ya, kemudian ada tunjangan misalkan PPH, tunjangan jabatan, tunjangan pajak ya, tunjangan asuransi ya, tunjangan kendaraan bermotor, tunjangan anak sekolah, dan berbagai tunjangan lainnya. Jadi kalau kita bicara komponen gaji ini ada banyak komponen di dalamnya. Nah, ini bisa saja gaji-gaji ini belum termasuk tunjangan yang disebutkan tadi ya, atau juga bisa termasuk tunjangannya ya. Jadi nanti gaji yang di sini itu belum tentu gaji take home pay ya, bisa saja masih dipotong dengan yang lain-lain gitu ya. Nah, berikutnya di bidang e-commerce untuk software engineer ya, dengan pengalaman 3 tahun ke atas itu paling tidak bisa mendapatkan antara 10 juta sampai dengan 18 juta rupiah per bulan ya. Kemudian untuk IT Operation Manager itu dengan pengalaman 5 tahun ke atas bisa mendapatkan 40 juta rupiah sampai dengan 60 juta rupiah. Untuk Network Engineer itu dengan pengalaman 7 tahun ke atas bisa mendapatkan 11 juta sampai dengan 12 juta 500. Nah,
Kemudian kita lihat di industri di pendidikan atau education, itu untuk software engineer untuk S1 dengan pengalaman 3 sampai 7 tahun itu bisa mendapatkan antara 11 juta sampai dengan 33 juta rupiah ya. Kemudian untuk UX engineer itu dengan pengalaman 5 tahun ke atas bisa mendapatkan antara 16 sampai dengan 27 juta per bulan. Nah, kemudian untuk bidang manufaktur ya pabrik ya, itu untuk seorang IT eksekutif dengan pengalaman 2 tahun itu bisa mendapatkan gaji antara 5 juta sampai 8 juta rupiah. Kemudian untuk senior application engineer itu bisa mendapatkan gaji 8 juta sampai 10 juta rupiah per bulan ya dengan pengalaman 6 tahun. Nah, kemudian kita lihat di bidang retail untuk IT manager dengan pengalaman 10 tahun itu bisa mendapatkan 25 juta sampai 40 juta rupiah per bulan. Nah, berikutnya di bidang building, construction, dan EPC itu seorang IT eksekutif dengan pengalaman 10 tahun itu bisa mendapatkan gaji 8 juta sampai dengan 13 juta rupiah per bulan. Nah, untuk di bidang hospital dan healthcare ya, itu seorang IT director dengan pengalaman 15 tahun ke atas itu akan mendapatkan 80 juta sampai dengan 110 juta rupiah. Kemudian IT manager itu bisa mendapatkan 15 juta sampai 35 juta per bulan ya dengan pengalaman 10 tahun. Nah, kemudian di bidang farmasi itu IT officer bisa mendapatkan gaji antara 6 juta sampai 8 juta rupiah per bulan ya dengan pengalaman 3 tahun. Nah, kemudian di bidang IT, jadi perusahaan-perusahaan yang memang berbasis IT ya, seperti misalkan Dell atau HPE atau IBM atau Fujitsu dan yang lain-lain ya. Kita lihat untuk seorang analis programmer atau software engineer itu bisa mendapatkan gaji antara 8 sampai dengan 11 juta per bulan dengan pengalaman 2 sampai 5 tahun. Untuk bisnis analis itu pengalaman 3-6 tahun mendapatkan gaji antara 8 sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian CIO dengan pengalaman 10 tahun bisa mendapatkan gaji antara 63 juta sampai dengan 125 juta rupiah. Nah, untuk cloud engineer itu sekitar 5.500.000 sampai dengan 16 juta per bulan ya, pengalaman 3 sampai 7 tahun. Untuk customer service engineer yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 tahun pengalamannya itu gajinya sekitar 25 juta sampai 29 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk data analis itu 11 juta sampai 27 juta per bulan ya. Kemudian untuk database administrator itu sekitar 7 juta sampai dengan 18 juta per bulan. Untuk enterprise architect itu gajinya itu sekitar 11 juta sampai 20 juta rupiah per bulan ya dengan pengalaman 8 tahun ke atas. Nah, kemudian untuk field engineer itu sekitar 4.500.000 sampai 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk helpdesk analis itu 5 juta sampai 7 juta. IT auditor itu 7 juta sampai 18 juta per bulan. Kemudian IT operation manager itu 22 juta sampai 40 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk IT project lead antara 13 sampai 20 juta. Untuk Java programmer itu 10 juta sampai 20 juta. Kemudian untuk post sales consultant itu 22 juta sampai dengan 49 juta. Untuk pre-sales consultant itu antara 7 juta sampai dengan 16 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk IT project manager itu 22 juta sampai dengan 55 juta rupiah per bulan. Nah, itu gaji-gaji tersebut itu untuk di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri itu biasanya jauh lebih mahal ya kalau kita berkarir di luar negeri.
sebagai orang IT. Nah, kemudian kita lihat untuk industri telecommunication itu CIO gajinya itu agak fantastis ya, sekitar 165 juta sampai 275 juta per bulan ya. Kemudian Information Security Officer, Chief Information Security Officer itu 90 juta sampai 150 juta rupiah per bulan. Nah, itu dia perkiraan berapa sih gaji orang-orang IT di Indonesia. Jadi di tiap industri itu standarnya beragam ya, tidak sama satu sama lain, dan juga untuk tingkat pengalaman ya itu juga berbeda gajinya ya. Jadi semakin dia lama pengalamannya, misalkan di atas 5 tahun, itu beda pengalamannya dengan yang di bawah 5 tahun gajinya ya. Jadi lebih mahal kalau kamu semakin lama berkarir di dunia IT ya, misalkan dari sistem engineer ya, kemudian naik sampai kamu menjadi misalkan Chief Information Officer atau Direktur TI. Nah, itu akan meningkat gajinya ya, dari gaji paling bawah sampai ke paling atas, dan biasanya di perusahaan itu ada level-levelnya. Jadi kalau udah karyawan misalkan di level direktur, tentu saja gajinya jauh berbeda dengan gaji karyawan di level staff ya, seperti itu. Dan ini juga tergantung dari perusahaannya, apakah itu perusahaan luar negeri atau perusahaan lokal ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak sama antara gaji, walaupun dia satu title misalkan sistem analis, itu belum tentu sama di tiap perusahaan. Jadi tergantung juga perusahaannya ya. Nah, jadi itu biar kamu nggak penasaran ya bagaimana gaji sih buat orang IT. Jadi kamu kira-kira nih bisa nanti ke depan mau pindah, atau kira-kira tahu berapa kenaikan gaji kamu seperti itu ya. Dan juga kamu bisa misalkan apakah pindah naik gaji setengah kali lipat atau 1 kali lipat atau 2 kali lipat, tergantung juga nanti negosiasi kamu dengan perusahaan yang baru tersebut ya. Nah, oke, mungkin itu dulu perjumpaan kita hari ini membahas tentang gaji buat orang IT di Indonesia ya. Nah, buat kamu yang suka video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu ya, saya tunggu, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga ya. Dan pasti ini, kamu yang belum subscribe, ayo dong di subscribe di channelnya Nana. Jadi channelnya semakin berkembang dan menghadirkan informasi dan konten yang berkualitas seputar dunia IT. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.